lupa sama komitmen awal kita itu apa mas. Jadi kan memang aku kita daftar PDP itu kita ingin mengabdikan diri, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, dan Okay, let's go. Action. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Arya Bagus Nur Ajianto. Satu arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni. Ya, teman-teman, ini kita sedang berada di Jogja bersama tamu podcast kita. Ya, kita ada di warung kopi ya, Bang? warung kopi benar. Di mana, Bang, ini warung kopinya? Buru-buru apa bara-bara tadi ya? Buru bara ya? Buru Bara Coffee. Buru bara kopi, Iya, benar. di Yogyakarta dekat stasiun Tugu. Tugu. Benar. Bukan stasiun Lempuyangan ya, beda ya. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Mas Genta. Oke. Panggil Mas Genta aja lah, biar Mas nyaman. Genta ya, biar Bang Genta, Mas Bang Genta. Genta apapun itu. Asli mana, Bang? Sampean? Aku domisili sekarang lagi di Jogja, karena kan lagi studi lanjut. Kalau asli Ya. aku Jakarta Selatan, dari Jakarta. Asli Jakarta tapi dia domisili sekarang di Jogja. Nah, Bang Genta ini sebagai preambel aja ya, sebagai prolog teman-teman. Bang Genta ini adalah mahasiswa S2 atau magister di Universitas Gajah Mada. Gajah Mada, UGM. Ya, S2 ilmu sejarah. Nah, ilmu tuh. sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini izin ya Bang, kita sama teman-teman satu arah ini bakal ngobrolin soal tentang LPDP. LPDP. Beasiswa LPDP S2 dalam negeri. Nah, kebetulan sekali lagi ya teman-teman, kebetulan Bang Genta ini adalah awardee beasiswa LPDP di UGM tadi. Nah, nanti kita akan bicara mungkin lebih ke dialog, lebih ke dialog bersama, discuss dan sebagaimana jenis lainnya, yang mana gimana caranya atau tutornya gimana sih Bang? Sampean bisa lolos dulu Siap. di LPDP sama di UGM itu. Oke. Monggo bisa langsung Bang Genta perkenalan sebentar, lebih lanjut lagi ke teman-teman dan juga dilanjut dengan pembahasan. Silahkan. Oke, sebelumnya thank you Mas Arya buat kesempatannya ya. Ini berarti banget dan pengalaman banget buat aku ya. Ya, Oke, mungkin izin memperkenalkan diri, perkenalkan namaku Genta. Itu Reski Genta Akila, cuman gampangnya panggil Bang Genta aja, Mas Genta, bebas lah, senyamannya aja lah. dia. Aku domisili tadi udah aku sebutkan, aku dari Jakarta Selatan dan saat ini aku lagi studi lanjut di UGM ya, Universitas Gajah Mada, jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya. Kurang lebih itu aja sih sebenarnya ya Mas. Oke, perkenalannya. dah. Lanjut Bang soal LPDP tadi, tips and triknya bagaimana And trick, ya. dulu lolos dan gimana sih prosesnya? Silahkan Bang. Nah kurang lebih sih sebenarnya aku mau mention dulu bahwa LPDP ini tuh ada dua jalur Mas. Oh, ada iya. yang LOA sama non LOA. Oh, iya. Gitu. Ini harus dipahami dulu. Nah kalau aku itu masuk yang jalur LOA, yang make LOA Univ dulu gitu. Iya, berarti daftar kampus dulu. Daftar kampus dulu. Nah pas itu emang kenapa strateginya kayak gitu? Aku pikir kenapa? Karena aku anggap kalau memang aku udah punya LOA, aku punya value. Jadi ketika memang dalam seleksi dalam berjalannya seleksi administrasi sampai interview, aku bisa mempunyai value. Oh, aku udah diterima di UGM, udah di jurusan ini dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak hanya planning, tapi aku memang udah punya bukti. Oke. Itu yang paling pertama. Jadi aku kalau memang ditanya lebih baik jalur LOA atau non LOA, aku lebih menyarankan yang LOA karena Ya. value itu gitu loh. Aku pikir seperti itu yang pertama. Lalu bagaimana Kak kalau jalur LOA? Nah, aku lebih menyarankan untuk kalian searching dulu nih di masing-masing univ itu persyaratannya apa. Terutama yang TOEFL-nya itu. Iya, Karena di setiap univ itu beda-beda. Contohnya di Unpad ya, ini mungkin bisa dikonfirmasi ya. Takutnya kan setiap tahun berbeda ya kebijakannya. Iya. Di Unpad itu mereka tidak punya minimal skor TOEFL. Oh, Nah, sedangkan kayak di Undip, di UI dan UGM itu punya dan masing-masing berbeda-beda minimalnya. Nah, itu penting. Kenapa? Karena aku pikir TOEFL itu menjadi salah satu seleksi gitu, salah satu syarat seleksi yang persiapannya harus panjang. Karena aku tuh sampai 5 sampai 6 bulan belajar TOEFL di kampung Inggris. Gitu loh. Jadi aku menyarankan teman-teman untuk nyari tahu dulu nih terkait TOEFL itu gimana di sana gitu loh. Yang univ kalian mau tuju. Yang kedua itu TPA. Gitu, tes potensi akademik. Oke. Aku pas itu di TPA Bapenas Jakarta Oh, iya. Mas. Gitu loh. Itu juga dicari tahu berapa skor TOEFL-nya. Gitu. Yang terakhir mungkin lebih ke kalian udah harus tahu lah mau nulis
tesis apa, terus kalian mau ngapain di S2. Rencana gitu loh. studi, proposal Rencana tesis. studi, Oke. proposal tesis gitu loh. Kita udah, ya kayak bedanya sama S1 tuh mungkin kalau S1 masih ngawang-ngawang kali ya Mas. Iya. Nah kalau S2 tuh menurutku ya, kita tuh udah harus tahu kalian tuh di semester 1 mau ngapain, semester 2 mau ngapain, bahkan di semester 3 saat tesis dan proposal saat masa tesis itu kalian mau nulis apa. Jadi udah harus tahu mau ngapain gitu kalau S2. Rencana studi jangka panjang dan Jangka jangka pendek. panjang. Oke. Selama 4 semester tuh mau ngapain deh Oh intinya. iya iya. Nah mungkin 3 hal itu gitu loh, itu nanti penting untuk ketika kalian ditanya saat interview atau saat nulis esai, kalian udah tahu harus mau nulis apa. Oh iya. Gitu loh, karena kenapa? Nggak mungkin dong tiba-tiba saat itu kita bingung mau ngapa, jadi gugup. Tapi kalau kita udah tahu, kita tinggal nyusun kata-katanya kan. Oke. Jadi menurutku 3 hal itu sih yang paling penting untuk awalan gitu loh, Berarti artinya semua perlu persiapan dan waktu ya. pastinya. Oke, teman-teman ini mungkin jadi sharing bersama, jadi apa investasi buat teman-teman bahwasanya untuk meraih sebuah beasiswa atau LPDP, dalam konteks ini kita bicara beasiswa LPDP di PTN dalam negeri. Itu tadi kalau pengen meyakinkan, ini dari tips dari Bang Genta ya, untuk meyakinkan para selektor yang menyeleksi kita itu adalah menggunakan LOA. Itu akan menjadi garansi atau Nilai guarantee. tambah mungkin Nilai ya, tambah nilai ya tambah. mungkin. Gitu. Value. Mungkin kalau bicara LOA ya Mas, tadi Bang Genta udah menyebutkan soal tipsnya tadi. Mungkin ada nggak sih tips lainnya terkait seperti kayak di motivasi diri atau motivation letter? Kita harus seperti apa dan bagaimana di kiat meraih beasiswa LPDP? Oke. Kalau aku pikir ya sebenarnya Mas, aku percaya mungkin setiap beasiswa itu memiliki fokus isu yang masing-masing ya. Kayaknya salah satu yang harus kita tahu adalah LPDP, atau aku kan LPDP ya. Kalau beasiswa unggulan, BIB dan lain sebagainya mungkin berbeda-beda ya. Iya. Kita harus tahu LPDP ini fokusnya lagi ngapain gitu loh. Iya. Apa sih sebenarnya yang lagi dicari oleh LPDP ini gitu loh. Iya. Contohnya salah satunya misalkan, LPDP pengen orang-orang yang bisa mengabdikan diri, memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara gitu loh. Timbal balik gitu loh. Timbal balik. Oke. Benar. Jadi kita meneliti. Jadi kita bisa jadi mungkin yang akan ditanya para interviewer adalah apa yang bisa kalian berikan kepada bangsa ini. Gitu bangsa loh. dan negara. Oke. Bangsa dan negara gitu Oke, loh. oke. Kayak contohnya penelitian apa yang kalian bisa lakukan. Terus juga praktik lapangan apa yang bisa kalian lakukan gitu loh. Intinya apa yang kalian bisa ciptakan gitu loh. Ya. Itu yang LPDP inginkan gitu. Yang nggak bukan nasionalisme banget lah gitu. Iya, iya. Tapi intinya apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara gitu. Kalau kita memang alhamdulillahnya diberikan kepercayaan gitu loh. Itu yang pertama gitu. Yang kedua aku pikir memang penting untuk kita tahu juga sebenarnya alasan kita S2 tuh mau ngapain gitu loh. Karena aku yakin nggak ada orang yang S2 itu bahasanya nggak tahu mau ngapain gitu loh Mas. Oh iya. Kayak memang kita udah harus tahu gitu. Kalau aku contohnya aku S2 pengen jadi dosen. Aku pengen jadi peneliti gitu loh. Iya. Atau mungkin ada orang yang S2 ingin bukan naik jabatan ya bahasanya ya, melebihkan value dia gitu loh dan lain sebagainya. Intinya dari kita sendiri harus tahu gitu. Kayak contohnya aku pengen menjadi peneliti, aku pengen jadi dosen, aku harus S2. Kalau di sejarah seperti itu gitu loh. Iya. Salah satunya karena sekarang dosen itu memang udah harus S2 Mas kalau di sejarah gitu loh, di universitas besar. Nah mungkin yang kedua itu sih salah satunya. Dan mungkin yang terakhir ya kembali lagi motivasi diri gitu loh. Kayak kita harus punya alasan kenapa kita mau fighting gitu loh. Kenapa kita mau berjuang gitu loh. Kalau aku kenapa? Ya karena orang tua sih. Sedikitnya aku pengen ngebanggain orang tuaku. Prestis gitu loh. Oke, prestis dan juga motivasi diri ya Setuju. untuk meraih kiat beasiswa. Pertanyaan selanjutnya Bang. Coba Bang bisa sebutin nggak prosesi seleksi beasiswa di LPDP itu bagaimana? Yang reguler itu apa dan LOA itu bagaimana? Nah, jadi nanti mungkin dari tim editor bisa ditranskripkan ya. Boleh. Dan juga ditempelkan mungkin prosesi seleksinya dari LPDP. Silakan Bang. Tapi aku disclaimer dulu ya Mas. Ya. Kembali lagi setiap jalur itu Ya. berbeda-beda. Karena kan aku jalur yang reguler, Ya. aku kurang tahu nih yang maaf ya yang disabilitas seperti apa, Afirmasi dan seperti lain. apa. Oke. Mungkin aku bisa disclaimernya yang reguler dulu Oke, aja kita lah ya. yang reguler ya, LPDP jalur reguler, Jalur reguler S2 ya. dalam negeri. Oke, silakan Bang. Nah bener yang luar negeri juga kayak apa kan aku kurang tahu Iya, ya. iya. Kita fokus ke S2 dalam negeri reguler. Oke.
LOA ya. Ya. Nah, kalau LOA ini memang aku memfokuskan untuk dapat LOA dulu. Ya. Nah, di UGM ini mereka itu punya beberapa syarat, yaitu TOEFL itu minimal di skor 500. 500 TOEFL 500. ITP. ITS ITP ITS. ya, Oh, ya, ITS oke, ITP gitu loh. Terus Selanjutnya TPA di 500 juga. TPA. TPA 500 dan juga kita harus meminta rekomendasi dosen kita, kayak dosen pembimbing atau dekan kita, semakin menurutku ya semakin tinggi jabatan si siapa namanya dosennya atau dekannya itu semakin punya value, karena pas itu aku kebetulan emang minta rekomendasinya sama guru besar sejarah UNES gitu loh, Prof Vasino saat itu. Oh, Prof Vasino ya. Prof Vasino. Jadi tiga hal itu yang pertama kali harus diperhatikan. Selanjutnya juga kita harus tahu dong kita mau nulis apa gitu loh, tesis fokus kita apa dan lain sebagainya. Nah, misalnya udah lolos nih, dapatlah kita LOA. Nah, setelah itu masuklah kita ke fase pendaftaran beasiswa LPDP menggunakan LOA. Nah, kalau sudah dapat LOA, kita tidak perlu lagi tes skolastik, tes potensi akademik lagi. Oh, berarti langsung ke wawancara. Langsung. Jadi prosesnya itu yang pertama adalah administrasi. Iya. Administrasi itu kita tetap disuruh ngumpulin TOEFL TPA perlu gitu. Iya, terus kalau memang punya rekomendasi, terus juga esai gitu loh, kayak banyak lah gitu loh dan lain sebagainya. Terutama esai itu aku agak lupa ya, tapi yang aku ingat tuh misalkan kayak contohnya kenapa mau S2, terus kenapa nulis ini, kenapa milih UGM, kenapa LPDP dan lain sebagainya. Motivasi diri dan rencana studi jadi satu dalam benar gitu loh. Intinya memang ya itu sebenarnya nggak yang sehari semalam ya, ada sekitar seminggu 2 minggu lah mas persiapannya. Nah terus setelah itu lolos lah misalkan kita administrasi. Nah setelah lolos administrasi itu akan ke fase yang namanya harusnya adalah tes potensi skolastik. TPS. Tapi karena aku udah lolos LOA, aku skip langsung gitu loh ke wawancara. Langsung. Berarti artinya pertarungannya tinggal di wawancara saja ya? Jadi aku cuma 2 step doang karena udah dapet LOA. Oh iya, tanpa tes potensi skolastik tadi ya? Tanpa tes itu. Ini ya teman-teman, jadi ya bagi yang minat daftar LPDP atau beasiswa LPDP S2 dalam negeri, nah di perguruan tinggi negeri, tadi udah disampaikan Bang Genta, itu soal jalur seleksinya, yang mana tadi administrasi harus dilewati, dan juga lolos langsung ke wawancara tanpa melewati tes potensi akademik atau skolastik gitu. TPA. Jadi soal itu nanti mungkin dari kita akan membuat review tambahan di beberapa editan kita, dan juga teman-teman mungkin apabila ada pertanyaan dan lainnya mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, yang terakhir ini Bang, aku mau tanya sebagai closing pembahasan kita hari ini. Ketika kita nih sudah dinyatakan lolos sebagai award beasiswa LPDP lah, Bang Genta ini kan LPDP. Hal apa yang pertama kali Abang lakukan dan seterusnya setelah Anda diterima sebagai award beasiswa? Kalau menurutku ya, yang paling utama adalah kita nggak boleh lupa sama komitmen awal kita itu apa mas. Jadi kan memang kita daftar LPDP itu kita ingin mengabdikan diri, memberikan yang terbaik gitu loh untuk bangsa ini. Nah dalam praktiknya itu kan setiap orang punya caranya masing-masing. Ada yang fokus kepada penelitian untuk menciptakan penelitian yang novelty gitu loh. Ada yang bagaimana dia menciptakan proyek secara langsung, proyek sosial, edukasi dan lain sebagainya. Jadi kalau yang aku lakukan setelah aku keterima adalah bagaimana aku menunaikan janji dan komitmen aku di awal untuk memberikan edukasi, pengabdian kepada masyarakat dan lain sebagainya. Makanya aku bikin yang Grow with ID itu. Oke. Grow with ID. Jadi emang aku lagi coba ngembangin platform pengembangan diri namanya Grow with ID, yang mana kita fokus ke pengembangan diri anak muda. Kita membantu anak muda untuk bagaimana mereka bisa menemukan potensi terbaik mereka. Mendahului zaman dan lain sebagainya. Nah di luar itu aku juga coba tetap fokus kepada tidak menampik, fokus kepada akademiku, studiku, juga fokus kepada penelitian tesisku dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah apa yang aku lakukan setelah aku terima adalah menunaikan janji dan komitmen di awal untuk memberikan kepercayaan yang sudah diberikan untuk melanjutkan kita mengabdikan diri kepada negara. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi pada masyarakat dan kebermanfaatan kepada umum ya.
Artinya teman-teman sebagai awardee beasiswa seperti Bang Genta ini punya kewajiban dan juga punya tanggung jawab yang besar. Benar. Nah, salah satunya adalah ini nanti mungkin ditambahkan di teman-teman bahwasanya Bang Genta ini punya platform digital atau media bernama Grow with ID. Nanti bisa di-follow, bisa diikuti dan juga like kontennya. Jangan lupa tadi di like dan juga follow ya. Nanti ada wajahnya Bang Genta. Itu adalah platform yang disampaikan tadi sebagai awardee beasiswa. Ini menarik dan juga ini menjadi terobosan baru buat seluruh awardee beasiswa. Bahwasanya ketika kita sudah mendapatkan sesuatu kebermanfaatan dari negara, maka kita harus mengembalikan dengan bentuk apa yang bisa kita kontribusikan kepada bangsa dan negara. Artinya kebermanfaatan sama manusia. Melalui segala hal yang mungkin bisa tadi disalurkan. Benar. Gitu. Mungkin terakhir Bang, closing statement yang perlu Abang kasih ke teman-teman apa sih kira-kira? Closing statement ya. Iya. Aku pikir bahwa gini sih Mas. Aku percaya bahwa bermimpi itu gratis. Mimpi Gitu itu loh. gratis. Maka dari itu mimpi setinggi-tingginya. Dan aku percaya bahwa tidak ada satupun apapun itu yang bisa menghalau mimpi kita. Entah itu ekonomi, entah itu maaf ya itu orang tua, Ya. keluarga, saudara, teman, bahkan kondisi kesehatan kita sendiri. Kalau Ya. kita emang mau fighting, kita mau berjuang buat mimpi kita gitu loh. Ya. Insya Allah ada jalannya sih aku pikir. Intinya fighting, jatuh bangkit lagi, trial dan error, jatuh bangkit lagi sampai ada di titik tertentu gitu Oke. loh. Jadi fighting untuk mimpi kita. Aku percaya itu yang ngebuat kita hidup gitu. Bukan ambisi dalam arti negatif ya, tapi Ya. ambisi kita, keinginan kita, mimpi kita, tujuan akhir kita itu yang ngebuat kita tetap hidup gitu. Jadi fighting, bangkit, jatuh sampai di titik tertentu. Aku pikir kayak gitu. Terbentur. Oke. Setuju, benar. Arahnya ke sana. Oke, baik itu teman-teman. Jadi tadi kita sudah mereview tentang beasiswa LPDP dan juga tentang kiat meraihnya itu bagaimana dan juga hal apa yang bisa jadi representatif sebagai awardee beasiswa itu memberikan kebermanfaatan sesama. Dan Benar. ini tadi sudah dicontohkan Bang Genta dan juga ini menjadi role model baru buat teman-teman Gen Z atau seterusnya. Silahkan kalaupun nanti ada pertanyaan dan lebih lanjutnya silahkan nanti bisa menghubungi. Berkenan kan Bang? Boleh. Oke. Nanti taruh aja IG ku. Oh ya, sama boleh. IG Grow with ID. Siap kita taruh di laman kita di bawah, kasih subtitle ya teman-teman editor. Dia ada IG-nya Bang Genta dan juga IG-nya Grow with ID. Pokoknya kita open. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan apapun itu terbuka lah. Nggak usah nggak enakan apa, langsung aja nanya apa, enjoy aja. Oke, ini teman-teman sudah enjoy ya. Nah ini nanti bisa kalian manfaatkan dan juga kalian laksanakan saja ketika membutuhkan sesuatu ini. Setuju. Nah itu dari saya Arya Bagus Tur Ajanto Satu Arah Indonesia pamit undur diri. Bang, saya mengucapkan terima kasih ya Bang sudah Sama-sama. mau ngisi di platform kita. Makasih juga buat Satu Arah, makasih buat Mas Arya dan segenap tim Satu Arah untuk kesempatannya. Ya, Sukses terus buat Satu Arah, ditunggu kolaborasi selanjutnya. amin ya. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Saya Arya Bagus Nur Ajanto pamit undur diri. Satu Arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.